Tangsel, kan dulu udah ada janji mau MRT masuk. Ini ntar saya nambah kencengin lagi. Banten adalah salah satu provinsi yang tidak bahagia. Ya, Kontrakornya masih ya? masih lah. Oh masih ya? Masih. Outfitnya sama terus. Hari ini kan kampanye, lagi masa kampanye. Jadi sebisa mungkin saya pasti pakai baju ini. Ini seragamnya. Mas Eki, Aduh, luar sehat, biasa. alhamdulillah, Sehat. hatur nuhun. Ini tadi energinya kayaknya nggak Ya. habis-habis. Ya. Dari sebelum kampanye sebenarnya udah keliling kan? Udah ya, Berapa sih alhamdulillah. targetnya? Biasanya 7, 8, sampai 10, 12. Sehari? Ya, tergantung. Alhamdulillah dapat kok. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. 24 jam berarti satu titik sekitar sejam pindah-pindah gitu. Kadang kalau jaraknya deket kan nggak begitu makan waktu. Hmm. Jadi biasanya kita cuma setengah jam sih sebetulnya Oh, oke. silaturahminya. Apalagi kalau di Tangsel kan mereka udah paham, udah mengerti, nggak perlu ada dialog lagi. Tapi kalau di tempat-tempat yang baru, biasanya kita buka dialog sambil saya dengerin apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi harapan masyarakat. Belanja masalah. Ya, itu Dari perlu. sekian lama udah berapa? 2 bulan ada jalan? Oh, lebih ya? Setengah lebih. Oh, 1,5. Iya, Oke, setengah lebih. berarti belanja masalahnya udah banyak banget kan? Alhamdulillah dari 1.552 desa kelurahan, Oke. udah sisanya tinggal 14 lagi. 3-14 lagi Di sampai masih ada sekitar wilayah 20 hari ya? Pandeglang sama wilayah Kabupaten Serang. Insya Allah Oke. kita akan selesaikan. Mudah-mudahan. Dari waktu-waktu itu belanja masalah Hmm. 2 deh. Iya. Prioritas masalah yang jadi prioritas TRD ketika Iya. nanti akhirnya dilantik jadi gubernur. Tangerang Raya pasti urusan sekolahan. SMA SMK yang masih belum memenuhi kuota karena kebanyakan masih banyak yang ingin sekolah negeri. Makanya tadi konsep saya bilang bangun SMA SMK negeri baru, tambah Oke. ruang kelas, tapi kita ada beasiswa subsidi kepada anak-anak Banten yang di sekolah-sekolah swasta. Apa yang didapat di anak negeri berapa rupiahnya sedang kita hitung, itu otomatis juga anak Banten yang sekolah swasta harus dapat gitu. Oh, Konsepnya itu. disamain. Karena kalau di SMA SMK negeri yang di Banten kan hari ini konsepnya sebenarnya udah gratis Ya. uang pangkal, iuran bulanan dan yang lainnya. Nah, ini yang didapat sama anak negeri, anak swasta juga harus bisa didapat karena mereka juga kan anak Banten. Jadi Oke. anak-anak Banten yang penting punya kartu keluarga masuk di kartu keluarga di Provinsi Banten. Walaupun sebenarnya swasta punya pendanaan sendiri kan? Ada kan, tapi mereka mereka minta iuran kan. Nah itu kan yang menjadi beban. Makanya kenapa banyak Oke. orang mencoba untuk masuk sekolah negeri bahkan sampai pengen beli kursi segala macam, itu kan udah nggak benar gitu. Jadi maksud saya ingin mudah-mudahan konsep ketiga ini menawarkan kepada masyarakat sok sekolah mah di mana aja. Yang penting fungsi sekolah itu kan bukan cuman sekolah asal sekolah, tapi punya ilmu, punya kualitas ilmu yang baik karena mereka pun juga selesai sekolah kan harus cari kerja. Kalau mereka nggak siap pakai, nanti akhirnya jadi pengangguran. Sedangkan PR terbesar di Banten khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang dan yang lainnya itu adalah mengurangi angka pengangguran. Nah, itu untuk wilayah Tangerang Raya, SMA, SMK, urusan kesehatan, transportasi, dan juga mengenai kemacetan dan yang lain maupun juga banjir. Nah, untuk wilayah daerah selatan, Lebak, Pandeglang, kita akan fokus di jalan poros desa. Infrastruktur ya. Infrastruktur. Kalau infrastrukturnya juga jalan poros desa. Karena kalau untuk jalan provinsi alhamdulillah sudah baik. Cuman tinggal sekarang yang penghubung itu kan memang kewenangannya kabupaten kota. Tapi saya bersyukur ternyata saat ini udah ada aturan kan yang membolehkan bahwa provinsi melakukan bantuan keuangan dan atau kita langsung bikinin infrastruktur jalannya. Jadi nanti kita fokus benerin jalan poros desanya karena selama ini Kabupaten Pandeglang, Lebak mengeluh bahwa kurang uang, ya udah kita bantu nih dari bantuan keuangan Provinsi Banten. Tapi jangan lupa Kabupaten Pandeglang sama Lebak juga fokus dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi dari kabupaten. Nah, Nanti kita berbagi, makanya visi saya adalah Banten maju bersama. Maju bersama, Ya. karena ada kesenjangan Ya, itu kan ya. ada utara. kebersamaan. Apa ide yang paling konkret Aha. yang untuk biar gapnya nggak terlalu jauh gitu, Iya. mempersempit. Apa yang dibutuhkan mereka kita kerjakan. Karena hasil saya keliling ke lapangan, yang tadi saya bilang, Banten Selatan itu butuh infrastruktur jalan poros Oke. desa. Untuk wilayah Tangerang Raya butuh pendidikan kesehatan. Jadi itu semua sama kan, pendidikan juga sama. Nggak mungkin pendidikan juga di Kabupaten Lebak Pandeglang. Tapi yang menarik di beberapa wilayah selatan itu bahkan ada ruang kelas yang kurang. Karena cenderung mereka nggak mau sekolah. Nah saya sempat dorong kan rata-rata sekolahnya juga kan masih di bawah 12 tahun. Ada saya menemukan di lapangan, kenapa nggak mau sekolah? Ya ngapain Bu capek-capek, orang tadi juga jadi petani, ntar juga jadi ibu rumah tangga, dan ini harus kita dorong. Beda bener, rasa berbeda. Jadi itu juga tentu PR tantangan buat saya dan juga tentang dengan kabupaten kota untuk mendorong masyarakat mau bersekolah. Kalau jadi petani yang pinter, ibu rumah tangga yang pinter. Jadi pidato saya pasti akan berbeda antara wilayah Tangerang Raya dengan daerah selatan. Cuman kan kalau misalnya dipikir lagi, kalau sekedar pinter, petani pinter, ibu rumah tangga pinter, kayaknya itu kayak cuman konsep yang nggak konkret gitu ya, Teh. Iya. Tapi kan orang kan pasti kayak ujung-ujungnya tuh ke duit gitu, ke soal iya. ekonomi. Itu gimana nuruninnya dari ketika pinter, petani pinter, kemudian ibu rumah tangga pinter, kesejahteraannya Gini, gimana? kalau ibu pinter kan anaknya juga pinter. Iya kan? Minimal misalnya kayak ibu saya cuma lulusan SMA dulu saat kami masih kecil, tapi beliau karena memang
kerja keras, tekun, ulet agar memastikan bahwa sekali lagi persoalan untuk anak-anaknya bisa sekolah. Kan misalnya petani, kalau petani misalnya, oh ya ini persoalan pupuk, oh ini persoalan bibit, oh ini kalau mereka bisa pintar cerdas kan bisa komunikasi, koordinasi sama pemerintah daerah, bagaimana bisa mencari itu kan juga kalau yang mohon maaf kalau misalnya enggak kan diam menerima begitu aja. Jadi bagi saya prinsipnya ilmu itu kan bermanfaat. Makanya yang dicari bukan ijazah, tapi ilmu yang bermanfaat di sekolahan. Disitulah nanti akan mendorong masyarakatnya bergerak untuk secara ekonomi. Misalnya, kalaupun mereka di pertanian ada, saya menemukan para petani yang cerdas yang mereka juga ada kemandirian. Mereka udahlah kalau minta susah Bu, kelamaan kita minta sama pemerintah. Bahkan kita ada persoalan di pupuk, ada kelompok tani yang kita kalau bisa jangan ada kelompok tani lagi. Dia bilang gitu bahkan. Tapi karena mereka kritis, mereka protes, akhirnya kan kelompok tani juga terbuka untuk semuanya. Itu kan karena kecerdasan. Jadi masyarakatnya dia tidak menerima begitu saja. Karena kadang-kadang kan kalau itu ya udahlah terima. Bahkan saya pernah di satu titik lokasi jalannya rusak. Mereka ngucapin terima kasih, syukur nikmat sama Allah katanya. Malah bersyukur? Udah diperbaiki jalannya 500 meter, tapi masih ada 2,5 kilometernya. Coba bayangkan. Ini kalau di Tangsel ya, kalau di Tangsel saya hari ini pensiun, udah diprotes, bukan diprotes juga, Bu Airin, jalan lubang, Bu Airin. Karena warganya pintar, cerdas, sehingga akhirnya membuat kita menjadi aware, membuat kita sadar bahwa ini jabatan amanah gitu. Tapi kalau masyarakatnya menerima begitu saja, maka progres pembangunan juga akan lama. Gitu. Saya bersyukur pertama kali saya jadi wali kota di Tangerang Selatan ya masyarakatnya kritis. Tiap hari saya di demo, tiap hari saya di mention, tapi kan itu membuat kita jadi oh iya kita mesti jalanin gitu. Saya pernah ngalamin. Tapi di depan warga nih, pernah nggak sih? Mulu udah ini warga. Bentar. Kita tunggu jujur gak nih? Udah biasa. Karena buat saya, namanya juga anak minta sama orang tua kayak saya. Ya. Anaknya banyak ya? Tapi kadang-kadang pas udah dibilangin, Ibu cuma punya uang segini ya, terima juga sih gitu. Bener nggak Bu? Ya. Bener nerima? Nerima aja? Enggak. Iya kita terima tapi tahun depan ya Bu. Tetap ditagih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya seneng. Makanya saya pengen masyarakat Banten juga sama kritisnya karena saya merasakan betul proses kalau masyarakat mencintai kotanya, mencintai kabupatennya, maka proses pembangunan akan lebih cepat. Karena mereka akan peduli, mereka akan terus ini kan walaupun Anda bilang Bu capek kita mengkritisi masyarakat, pemerintah nggak pernah jalan, nggak boleh pernah, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk terus mencintai. Harus terus dikawal ya. Karena menurut saya juga Tangsel hari ini maju bukan karena seorang Airin, tapi karena kolaborasi, kebersamaan. Masyarakat di Pondok Aren, masyarakat di daerah tempat di Tangsel ini, dulu di awal-awal ngakunya orang Jakarta Selatan. Ya. Tapi hari ini bangga menjadi Tangerang Selatan. Itu juga menjadi sebuah modal kepedulian lingkungan di tingkat RT, RW, kelurahan itu juga saya terasa. Jadi saya ingin menularkan apa yang baik warga di Tangerang Selatan bisa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya, pemerintah hadir dan ada. Tapi sekali lagi gubernur itu kan di tingkat level gubernur. Kita harus bisa berkomunikasi, berkoordinasi juga dengan teman-teman bupati wali kota, dengan kecamatan. Ya, ini tantangan yang berbeda. Berbeda dengan gubernur DKI kan bupati wali kotanya kan dipilih langsung ya, gitu. Dipilih langsung oleh gubernurnya. Tapi kalau kita kan dipilih langsung oleh masyarakat, pasti teman-teman bupati wali kota juga punya peran tanggung jawab visi misi yang mereka janjikan. Ya, kuncinya bagi saya sebetulnya gubernur itu harus mampu bisa berkoordinasi, berkomunikasi sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Anaknya makin banyak ya? Iya, tapi anaknya udah rumah tangga, beda lagi kan ceritanya. Oh ini anak saya yang belum berumah tangga. Rumah tangga. Ini habis ini ke tempat lain? Yuk, mau ikut bersama ya? Kasih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bu, makasih ya. Kita ada di lokasi berikutnya, ini masih di sekitar Pondok Aren ya? Iya, sekitar Pondok Aren, karena hari ini kita titiknya di wilayah Tangerang Selatan. Oh, wilayah Biar sini. Biar kita capai semuanya, saya minta selalu ke tim jaraknya jangan terlalu jauh. Jadi kalau misalkan tiap hari itu emang biasanya kayak di klaster-klasterin gitu atau kayak gimana? Iya, biar secara waktu biar efektif. Karena kalau kita pindah-pindah kota, kabupaten, pernah saya mengalami, akhirnya kita dapat kunjungannya hanya 5 atau 4 gitu kan. Jadi kan sayang di perjalanan. Jadi saya udah bikin ya udah kita sama-sama satu wilayah, satu kesatuan, saya sapa lagi, apalagi ada alasan biar ketemu sama warga saya di Tangsel ya Bu ya. Walaupun sempat di awal-awal Bu Airin nggak usah di Tangsel nanti aja, nggak mau saya bilang, ini kan kesempatan saya silaturahmi lagi. Buat gongnya aja Tangsel gitu? Enggak juga, karena buat saya juga penting ya, kita harus menyapa semuanya dan saya merasakan betul saat kemarin 3 tahun ini saya bukan siapa-siapa lagi, tapi warga saya, bukan warga ya, karena saya udah warga lagi kan, ya rasa
Ya, bagi saya kan jabatan ada batasnya. 5 sampai 10 tahun kalau kepilih lagi. Tapi kan pertemanan, perkawanan, persahabatan itu kan tanpa batas. Dan saya rasakan betul. Saya rasakan betul di wilayah Tangerang Selatan yang mudah-mudahan nanti jika Allah menakdirkan jadi gubernur pun juga selesai, tetap kita adalah keluarga. Gitu. Ya. Kalau di waktu senggang, waktu udah jadi warga lagi, ke mall, ke pasar gitu nggak sih? Saya ya masih lah. Orang jadi wali kota yang masih ke mall, Bu ya. Masih sering disapa, di foto kayak gitu? Masih alhamdulillah. Jadi membekas iyalah 10 tahun ya? Iya. 10 tahun. Oke, ini bicara soal balik lagi ke program-program nih ketika misalkan jadi gubernur Banten. Satu hal juga yang jadi sorotan adalah soal kemiskinan. Iya. Di sini kan tingkat kemiskinannya luar biasa ya, Bu. Utamanya di daerah selatan ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau yang Terin lihat, apa sih yang salah? Ya, yang pasti belajar pengalaman saya 10 tahun di Tangsel. Tangsel ini kan angka kemiskinannya paling rendah. Bahkan pernah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Banten terendah se-Indonesia. Jadi yang penting adalah data. Jadi data itu penting agar program kita tepat sasaran. Jadi kita harus betul-betul mendata real, orang miskin itu ada di mana saja, program apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kayak kemarin ada kemiskinan ekstrim, itu kan tentunya harus secara prioritas bagaimana untuk bansos tepat sasaran. Tapi setelah itu juga bagaimana persoalan pendidikannya agar ada kemandirian, kesehatannya harus dijamin dan juga tentu akses ekonominya sehingga mereka akan mandiri. Ini yang tentu menjadi skala prioritas dengan data program yang tepat sasaran sehingga mudah-mudahan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Banten. Nah, salah satu yang berikutnya kita dorong anak-anak muda harus mampu menjadi entrepreneur. Peningkatan para pelaku UKM UMKM naik kelas. Saya suka mengilustrasikan bahwa kalau UKM UMKM naik kelas ini juga potensi untuk membuka lapangan kerja. Misalnya ibu jualan kue, hari ini pegawainya cuma 1 orang, tapi kalau ordernya banyak, pasti mungkin bisa jadi butuh 10 orang pegawai. Berarti Bu Haji Ida butuh pegawai buka lapangan kerja 9 orang. Taruhlah minimal per bulan 100 ya, para pelaku UKM naik kelas, berarti ada 900 lapangan kerja yang dibuka. Cuman masalah pelaku UKM itu kan permodalan. Saya nemuin terutama ada Bank Emok, ternyata di Tangsel juga ada Bank Emok, ada Bank Keling ya Bu ya. Ada pinjol, ini PR kan, bagaimana persoalan permodalan. Kualitas, yang kualitas kadang-kadang udah enak, tiba-tiba nggak enak, kenapa? Yang temenin bantuin saya pulang kampung gitu kan, ada kejadian. Ya, belum tentang izin usaha dan yang lainnya, dan juga marketing pemasaran. Itu juga akan menjadi fokus, karena peningkatan para pelaku UKM mendorong orang untuk bisa berwirausaha. Kita juga punya potensi pondok pesantren salafi modern, santri inovator. Mudah-mudahan itu pun juga membuat kemandirian dari masyarakat untuk bisa, yang tadi Mas Jati bilang, kita berikan kailnya. Apa sih unggulannya UMKM di Banten? Banyak. Produk? Banyak. Tergantung kabupaten kotanya. Dan di kabupaten kota juga berbeda. Yang penting pengalaman saya, jangan gini, lagi musim bikin batik semua bikin batik. Lagi bikin kue semua program saingannya banyak, saingannya banyak gitu. Jadi pastikan dulu memang masyarakat itu senang berusaha. Gini, karena saya merasa bahwa tipikal manusia itu ada 2. Yang pengusaha, yang berusaha, terus ada yang bekerja. Nah itu kan yang harus dipastikan dulu. Jadi jangan sampai pada saat kita pemerintah membuat pelatihan, terus nantinya yang datang itu lagi. Itu juga kadang-kadang kan nggak tepat sasaran. Oke. Nah hal lain yang juga menjadi sorotan adalah soal infrastruktur. Tadi sempat Terin suka bilang juga, infrastruktur tidak hanya soal jalanan rusak. Karena ya kalau ke Banten, saya kalau sampai ke dalam-dalam, pasti ketemu lah jalan rusak apa. Dan itu tadi janjinya udah akan dibenahi. Infrastruktur lainnya, apa yang menjadi prioritas selain jalan? Yang pasti untuk wilayah Tangerang Raya, kita terutama Tangsel kan dulu udah ada janji mau MRT masuk. Ini ntar saya nambah kencengin lagi nih karena sampai hari ini katanya beneran mau masuk kan? Iya, cuman masuknya kapan. Maaf ya. Tugasnya. Dan jangan ragukan kalau saya udah cerewetnya kayak apa gitu kan itu. Terus yang kedua persoalan misalnya kayak kita mudah-mudahan kan sebagai aglomerasi dari aglomerasi dari pemerintah DKI kan yang hari ini jadi daerah khusus Jakarta, juga mudah-mudahan nanti yang kayak busway, permintaan di Kota Tangerang agak tembus sampai ke Tangerang Selatan, ke Kota Tangerang gitu kan, kalau Tangsel soal MRT. Terus misalnya untuk wilayah daerah Lebak Pandeglang kita pengen reaktivasi kereta api. Jadi kan dulu tuh sebetulnya zaman dulu ada ya? Dulu ada, rel keretanya juga masih ada. PR-nya besar memang tantangannya, tapi kalau kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini menjadi transportasi alternatif pilihan, di samping pintu tol kan sekarang sebenarnya sudah ada kan, udah ada
Cuman kalau misalnya itu udah saya sampaikan juga, alhamdulillah kemarin ketemu sama Dirut PT KAI, kemudian ketemu juga kebetulan kan Pak Menhub yang lama juga kan orang Tangsel gitu kan, saya sampaikan Pak izin itu kan udah titip gitu Pak Budi Karya, mohon maaf Pak gitu kan. Jadi untuk yang nggak cuma revitalisasi Rangkas Bitung, tapi mudah-mudahan ke depan reaktivasi Pandeglang ke Rangkas Bitung, nanti kan langsung ke Jakarta bahkan ke Tanah Abang. Itu kan mudah-mudahan jadi moda transportasi. Belum ya kalau pelabuhan kan tergantung komitmen ya Bojonegara yang lainnya, ya komitmen nasional kan, kalau itu kan ada kebijakan nasional yang ya paling kita menyampaikan, yang mudah-mudahan bisa ada kajian lebih lanjut lagi. Oke. Dari semua masalah-masalah yang ada, mungkin itu ya, ini mungkin jadi penyebab karena BPS itu merilis bahwa Banten adalah salah satu provinsi yang tidak bahagia. Iya. Tahu itu ya, Teh? Tahu. Iya, tahu. Karena banyak susahnya ya, Bu. Ibunya langsung curhatin gitu. Itu gimana bikin masyarakat Banten nanti bisa bahagia di bawah kepemimpinannya, Teh? Iya. Yang pasti Ibu Ustazah suka bilang sama saya, bahagia itu ada di hati dan pikiran kita. Itu kan kadang-kadang kan indikatornya kan kita juga agak, sempat saya di awal-awal, apa indikatornya gitu. Tapi setelah saya buka, indeks yang dibuatkan oleh BPS, ujung-ujungnya kesejahteraan. Oh, soal ekonomi. Jadi ternyata soal ekonomi, kepuasan terhadap mereka penghasilan, dan yang lainnya, ya berarti balik lagi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, peningkatan para pelaku UMKM, isu lingkungan juga ini tentu harus kita lakukan. Contoh kayak saya kan, ya terus terang kita kan belum berhasil persoalan TPA ya Cipucang. Jadi pada saat nanti saya jadi gubernur, tentu saya ingin berharap persoalan kemarin bisa diselesaikan mengenai pengelolaan sampah. Karena ternyata di kabupaten lain juga bermasalah, cuma nggak ketahuan aja gitu kan. Setelah saya muter-muter, aduh sampahnya banyak bener gitu kan. Jadi ternyata kabupaten kota juga memang tugas gubernur balik lagi. Pemerintah provinsi adalah koordinator, mengkoordinasikan persoalan setiap di daerah pasti kan berbeda. Wilayah Banten kan lumayan luas, banyak masih kosong. Mau bikin TPA? Seharusnya kita harus bikin TPA regional. Oh, ya, ada rencana di mana? Kabupaten Tangerang saja sebenarnya sampahnya bermasalah. Ya, banyak sangat bermasalah. Cuman kalau di sana itu kan buang sampah di tanah kosong nggak ada yang protes. Di sini buang sampah kiri kanan orang pada penduduk begini gitu kan. Ya, pastinya kita akan target bikin TPA regional. Oke, itu masyarakatnya sudah dikasih program-program biar bahagia. Nah, Teh Airinnya so far bahagia masih? Ya haruslah. Kira-kira bahagia nggak, Bu? Bahagia. Ibunya bahagia, Teh Airin bahagia nggak? Amin insya Allah. Bahagia dunia akhirat ya, Bu. Gimana caranya membuat semangatnya tetap ada, bahagia tetap ada ketika ketemu sama warga dengan segala kepadatan sehari 8 titik? Saya sih udah nggak bahagia tuh. Tapi buat saya malah ketemu warga jadi bahagia. Oh gitu ya? Pada saat kita lihat TikTok, medsos, pusing gitu kan, negatif campaign, black campaign, lihat ibu-ibu ada senyum sama saya, ya udah gitu ya. Malah yang bikin bahagia ketemu langsung. Karena bagi saya penyemangat dan motivasi saat masyarakat dengan tulus mengucapkan Bu Airin menang ya, Bu Airin titip inilah, itu tambah semangat buat saya. Booster ya? Iya, booster buat saya. Jadi booster itu malah ketemu warga. Jadi makanya saya nggak ada, ya alhamdulillah nggak dikasih capek ya. Karena buat saya malah ketemu warga, mereka menggantungkan harapan, oh iya deh saya nggak boleh nyerah gitu. Jadi pada saat ada kejadian kemarin pun juga kan, sebetulnya kan yang membuat saya berpikir ulang akhirnya saya tetap maju, karena sudah banyak titipan yang disampaikan kepada saya. Banyak orang yang sudah mensupport saya di dalam setiap kegiatan gitu kan, mereka punya harapan banyak, masa saat kesempatan ada tapi karena ini enggak, masa saya nggak maju. Di situ salah satunya juga itu. Gitu ya. Terus nonton drakornya masih nggak? Masih lah. Oh masih ya? Kapan di mobil? Iya, makanya di mobil pasti ada. Oh iya tadi ya, kelihatan ada pet ya. Ini buat nonton, buat refreshing gitu ya. Kalau lagi jenuh, tapi sekarang enggak juga sih, karena kita akan lihat kondisi lingkungan kan, kondisi eksis di lapangan seperti apa, pastikan apa yang dibutuhkan, itu kan kadang-kadang juga kan kita lihat di lapangan. By the way, saya itu selalu melihat kayaknya deja vu gitu kalau ngelihat Airin. Outfitnya sama terus. Ini emang begitu? Kalau hari ini kan kampanye, lagi masa kampanye, jadi sebisa mungkin saya pasti pakai baju ini. Ini seragamnya? Dia yang seragam yang sama dengan surat suara, minimal ibu ingat saya terus ya Bu ya. Oh iya juga ya, itu ya fotonya ya? Iya benar. Biar memudahkan orang ingat. Memudahkan orang ingat, itu bagian dari usaha udah perempuan ikhtiar. Sendiri gitu, pasti kan gampang nggak nyarinya? Tetap aja, namanya juga ikhtiar ya Bu ya. Biar ibu ingat sama saya terus ya. Itu strategi ya. Karena kan soal pasti kan pakai bajunya, kalau nggak yang ada fotonya apa, ini begitu strateginya yang sesuai sama foto pada saat mulai kampanye. Kalau sebelumnya sih enggak. Pada saat mulai kampanye aja. Untuk bahasanya ya mudah-mudahan ibu-ibu ingat sama saya terus gitu. Jadi punya berapa? Ada deh. Kayaknya banyak banget loh. Tapi yang pasti bukan satu lusin, orang seharinya seminggu cuma 7 hari. Habis 1 hari gua rasa kayak gitu ya.
Oke, kalau gitu terima Makasih, kasih Mas Erin Yati, sudah mau sama-sama. ngobrol-ngobrol sama ICTV. Iya. Sehat selalu, Sama-sama, semoga apa Mas yang Yati. dititipkan bisa amanah Iya. nanti ya. Amin, doakan Allah menakdirkan menang dan dilantik, dan yang paling penting amanah, istiqomah dan tujuan, kasih manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Airin Ramidiani, Iya, Mas Yati. Jati Dharma pamit. Sampai jumpa. Ya, makasih ya doanya.